Boleh saya cerita tentang pria bercincin? Boleh. Silakan. Jadi beliau pernah beliau nggak pernah nulis status ya, tapi menulis pasti ada kaitannya dengan dakwah. Nah, di situ disebut kisah pria bercincin 3. Ketika membaca judulnya, saya mengingat-ingat. Saya bertemu dengan beliau itu, saya perhatikan tangannya. Ternyata nggak pakai cincin juga gitu. Ini cincin apa yang dimaksud? Ternyata beliau ada 3 cincin di jantungnya. Jadi situasi yang tidak tidak normal kalau dalam kondisi kita sebagai milenial. Tapi yang saya perhatikan dari beliau ini itu tidak mengurangi, bahkan terus menambah tadi disebut-sebut influencer, pengaruh. Beliau terus memberikan pengaruh kepada siapa saja, dan pernah saya sounding kepada beliau, satu hari itu berapa kali Zoom? Rata-rata 5 ya, 4 sampai 5 ya. Pertanyaan saya, ini orang istirahatnya kapan gitu? Apa jangan-jangan nggak ada istirahatnya? Ini mic saya masih jelas ya? Masih ya? Saya kok merasa tidak ini. Jelas ya? Mas Dias jelas ya, Mas Dias? Jelas sekali, jelas. Kalau Mas Dias itu senyum-senyum itu jelas lah. Ya. Nah, inilah sosok itu, yaitu Ustadz Ismail Santo. Semoga Allah terus menjaga beliau. Amin. Ya. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau menyapa dulu spesial nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah. Pokoknya kalau beliau sudah bicara ya udah mantap itu. Ustadz Ismail, saya menyiapkan beberapa pertanyaan, mudah-mudahan bisa kita bisa simak bersama. Sudah ada 5 narasumber dan ditutup oleh atau di bridging dengan sangat baik oleh ajengan kita bahwa ternyata hijrah itu ada panduan. Tinggal contoh ya, kita tinggal contoh, tidak usah buat baru, tidak usah mengada-ngada, dan itu akan menjadikan kita hijrahnya adalah hijrah yang penuh dengan totalitas. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana mengimplementasikan panduan itu. Nah, ini beliau ahli implementasi ya, ahli implementer. Ustadz, melihat situasi hari ini ya, ya gempuran bertubi-tubi dari penentangan terhadap dan sebagainya, bagaimana hijrah yang sudah ada panduannya itu bisa kita terapkan sekarang? Karena kerinduan terhadap hijrah juga saya kira terus membuncah sampai dengan sekarang. Bagaimana Ustadz melihatnya? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah bahwa kita harus menyadari, menginsafi dengan sebenar-benarnya kenapa kita ini harus hijrah. Tadi disebut bahwa hijrah itu kan sederhananya itu intikal kan, berpindah dari satu keadaan atau satu tempat kepada keadaan yang lain atau tempat lain. Di mana keadaan di mana kita berpindah atau tempat di mana kita berpindah itu adalah keadaan dan tempat yang lebih baik gitu. Jadi ini pertama yang penting. Nah, apa itu? Sejauh mana kita memiliki kesadaran untuk berhijrah, harus berhijrah, terus berhijrah, tidak bisa tidak, harus berhijrah dan terus berhijrah, istiqomah dalam hijrah, itu sangat tergantung kepada seberapa besar kita memiliki kesadaran tentang pentingnya posisi baru ini. Gitu. Nah, kalau kita coba sederhanakan, yang kita hijrahi itu adalah perkara yang sangat penting. Apa itu? Ya kita punya agama ini, iman dan takwa ini. Mengapa? Karena kita mengetahui bahwa iman dan takwa inilah yang akan menentukan posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah sendiri mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi itu satu-satunya penentu posisi itu tidak ada lain, bukan roman muka kita, bukan pangkat derajat, ilmu, kekayaan, bukan. Kemudian yang kedua juga menentukan posisi kita di akhirat nanti. Berulang kali penting untuk kita ingatkan bahwa posisi di akhirat nanti itu hanya ada 2, ya kan? Apakah kita akan menjadi bagian dari ashabul yamin atau ashabus simal? Kita tentu tidak ingin menjadi bagian dari ashabus simal, ashabun nar. Ya, penghuni neraka. Kita tidak ingin, karena ini adalah disebut oleh Allah sebagai bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Kita semua tentu ingin menjadi bagian dari ashabul
yamin, ay ashabul jannah, penghuni surga. Karena inilah disebut oleh Allah sebagai ni'mal masir, sebaik-baik tempat kembali. Nah, apa jaminannya? Juga hanya satu tadi itu, iman dan takwa. Karena itulah persoalan iman dan takwa ini sungguh sangat penting.